Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Nabila Hairunisa. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi 2 Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori hukum pers atau yang sering juga dikenal sebagai teori normatif media. Teori hukum pers atau teori normatif media merupakan teori yang menggambarkan gagasan ideal sistem media yang akan dikontrol oleh pemerintah, otoritas, pemimpin, dan juga publik. Teori ini juga mengandung gagasan tentang bagaimana hubungan antara media dengan masyarakat atau publik. Terdapat 4 teori hukum pers, yaitu teori pers otoriter, teori pers libertarian, teori pers komunis atau Marxis, dan yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial atau social responsibility. Di sini saya akan menjelaskan keempat teori tersebut satu persatu. Yang pertama ada teori pers otoriter. Teori pers otoriter ini mulai muncul di abad 15 hingga abad ke-16. Menurut teori ini, kontrol media itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah atau penguasa. Jadi, di sini rakyat tidak memiliki hak penuh untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka melalui media. Menurut teori ini, pers di sini tugasnya adalah untuk mendukung politik pemerintahan yang berkuasa. Pada teori ini pula, pers tidak diperkenankan untuk mengkritik pemerintah dan juga mengkritik alat-alat negara. Karena fungsi pers di sini mereka hanya untuk menyuarakan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau penguasa dan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dan adapun ciri-ciri umum yang terdapat di teori otoriter ini adalah yang pertama, media harus tunduk kepada penguasa. Yang kedua, sensor yang dilakukan pemerintah itu dapat dibenarkan. Dan yang ketiga adalah wartawan tidak bebas mengekspresikan diri melalui karya-karya jurnalistik mereka, terlebih lagi jika karya yang mereka ciptakan itu bertolak belakang dengan keinginan para penguasa atau pemerintah. Teori yang kedua adalah teori libertarian. Teori ini muncul pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Dalam teori ini, beranggapan bahwa pers memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran yang hakiki. Kebebasan pers yang demikian dapat dijadikan tolak ukur sebagai kebebasan yang dimiliki manusia yang sesungguhnya. Namun, kebebasan yang dimaksud adalah pers di sini tidak bebas untuk melakukan fitnah, melakukan provokasi, ataupun melakukan tindak penghasutan melalui karya-karya jurnalistik yang mereka ciptakan. Teori libertarian ini muncul akibat adanya kebebasan agama dan juga ekonomi. Teori ini menekankan kepada kemerdekaan individu dan kebebasan pribadi dalam menyampaikan pendapat dan beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Tugas pers pada teori ini adalah untuk melayani kebutuhan ekonomi, politik, dan juga memenuhi kebutuhan hiburan. Adapun ciri-ciri dari teori libertarian ini adalah yang pertama, publikasi bebas dari berbagai bentuk penyensoran. Yang kedua, pendistribusian bebas terbuka bagi siapa saja tanpa memerlukan izin atau lisensi. Dan yang keempat adalah tidak ada batasan dalam upaya mencari informasi. Teori yang ketiga adalah teori pers komunis atau Marxis. Teori ini muncul di abad ke-20 sebagai akibat dari sistem pemerintahan Uni Soviet. Di sini, media massa berperan sebagai alat pemerintah atau partai politik. Teori ini melakukan pembimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi. Adapun ciri-ciri dari teori pers komunis antara lain yang pertama, media berada di bawah pengendalian kelas pekerja. Yang kedua, media tidak boleh dimiliki secara pribadi. Yang ketiga, media atau masyarakat berhak melakukan penyensoran dan tindakan hukum lainnya. Menurut teori ini pula, pers dituntut untuk melakukan yang terbaik untuk penguasa ataupun pemerintah. Apabila pers melawan, maka mereka akan dijadikan sebagai alat indoktrinasi massa oleh pemerintah. Yang keempat adalah teori tanggung jawab sosial atau responsibility sosial. Teori ini beranggapan bahwa pers adalah forum musyawarah yang akan bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga halayak atas sebuah permasalahan. Teori ini beranggapan bahwa media massa, khususnya televisi dan juga radio, merupakan saluran frekuensi milik publik.
Dan apabila kedua media massa ini telah dijadikan kendaraan politik oleh perorangan ataupun parpol, maka ini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini membantu terciptanya profesionalisme dalam media dengan melakukan akurasi dan kebenaran informasi ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun prinsip-prinsip utama yang terkandung di dalam teori responsibility sosial ini adalah: yang pertama, media harus memenuhi kebutuhan dan kewajiban tertentu kepada masyarakat. Yang kedua, media hendaknya bersifat pluralis dan menciptakan kebinekaan di antara masyarakat. Yang ketiga, wartawan dan media harus bertanggung jawab penuh kepada masyarakat dan kepada atasan media yang mereka miliki. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai teori hukum pers. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.